Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman. Pi Network pertama kita lihat dari Pi Dashboard ya. Ini di Pi Dashboard teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau memantau perkembangan harian dari Pi Databoard ini, bukan dashboard, Pi Databoard ini ada di Twitternya teman-teman ya. Teman-teman bisa ketik aja di pencarian Twitter Pi Databoard. Nah, nanti di follow aja, nanti insya Allah di sana update terus ya. Setiap hari ada laporan perkembangan daripada Pi Network ini perjalanannya seperti ini ya. Ini informasi terbaru. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa available Pi ya, koin yang sudah termigrasi ini ada sekitar 408,5 juta koin ya. Ini totalnya ya. Yang sudah available-nya, tetapi yang bukan yang migrasinya bukan hanya migrasi saja, tapi sudah masuk ke available balance. Tapi kalau yang ke total migrasinya ini ada total 1,6 miliar ya, 1,621 billion ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat jumlah node total ya di bawah top 10 country with high nodes ya. Jadi ini ada South Korea. Nah, ini Korea Selatan luar biasa teman-teman ya, 21.000 node. Wow, 21.504 node. Kemudian disusul dengan Cina ya 17.235, kemudian disusul Vietnam, Jepang, United States, kemudian Taiwan, Mongolia, Singapura, Hong Kong dan Jerman. Ini luar biasa, ini live ya. Databoard ini menginformasikan ke kita. Nah, ini ada juga top transaksi, ada 10 top transaksi, dan ini untuk dalam 24 jam terakhir transfer tercatat memang kemarin sempat ada penurunan teman-teman. Ada penurunan di tanggal 11 ya, 11, 12, 13 itu karena memang wallet Pi browsernya ini sedang ada maintenance kemarin. Nah, jadi ketika sudah bisa lagi langsung loncat ke 3,99 juta transaksi. Ngeri ya. Kemudian di Piscrow, ini Piscrow juga sudah aktif untuk pembayaran menggunakan wallet Piscrow-nya. Teman-teman bisa deposit di Piscrow, kemudian nanti ketika belanja teman-teman tinggal memotong saldo dari dompet teman-teman yang ada di Piscrow ya. Ini sudah aktif. Kemudian ini informasi selanjutnya, tampilan KYC baru teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi go KYC, I don't want to KYC, tinggal pilih go KYC aja. Teman-teman yang sudah mulai melakukan KYC dan mendapatkan undangan KYC, silahkan tampilannya seperti ini. Jadi semakin enak lagi dilihat, semakin bagus lagi, disempurnakan lagi ya. Oke, selanjutnya ini di developers ya, developers English. Ada yang menanyakan ke Dr. Nicholas ya. Ke Dr. Nicholas nanyainnya seperti ini. Dear sir, my KYC pending last 1 years. I raise complaint also but no response if KYC accept or rejected. Please inform to minors. But it's only showing pending. I verified my mobile number and Facebook also, sir. Please check and rectify the issues ya. Dijawab dengan Nicholas ya. Di sini katanya we want to solve this issue before open mainnet. Jadi tadi pertanyaannya adalah sudah 1 tahun terpending KYC ya. Sudah 1 tahun terpending KYC, bagaimana ini gitu. Tolong dicek lagi ya, tolong direspon. Artinya banyaklah keluhan tentang KYC ini kan, banyak ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya satu negara saja, di negara manapun ya banyak yang belum KYC. Nah, jadi di sini Nicholas menjawab nih pada tanggal 15 Februari ya, pada tanggal 15 Februari jam 2:30 sore waktu Amerika sana. Sini we want to solve this issue before open mainnet. Kami ingin memperbaiki itu semua sebelum open mainnet, katanya gitu. Memperbaiki dan menyelesaikan itu semua sebelum open mainnet. Thanks for your patience. Terima kasih untuk kesabarannya. Artinya
di sini memang Nicholas mengatakan inginnya adalah sebelum mainnet itu semua ter-KYC. Namun lagi-lagi kendala yang memang tidak bisa dibuka ya. Jadi gini, kita harus paham bahwa teknik KYC detailnya tidak bisa dibuka oleh Core Team ke publik. Karena kenapa? Karena menyangkut data masyarakat banyak ya, masyarakat dunia. Jadi nggak bisa kita mengharapkan bagaimana sih prosesnya, tahapannya kemana-kemana dan sebagainya. Yaitu justru yang dirahasiakan. Karena kenapa? Menyangkut data kita. Lah kalau bocor bagaimana? Ya siapa yang mau tanggung jawab kan gitu. Jadi untuk Core Team pun ini sesempurna mungkin, seaman mungkin bagaimana data betul-betul, karena memang tidak menggunakan pihak ketiga, jasa pihak ketiga. Jadi ini betul-betul KYC-nya membuat sendiri sistem dan sistem keamanan dan lain sebagainya, itu membuat sendiri untuk Pi Network ini teman-teman ya. Oke, ini informasi untuk KYC saja. Kemudian informasi selanjutnya ini dari 314159 Mall ya, mengatakan di Twitter resminya bahwa terima kasih untuk para merchant yang kuat menetap di 314159 ya GCP Mall. Berikut ini direkomendasikan untuk 2 pedagang dengan inventaris besar. Jika Anda membutuhkannya, belilah dengan cepat. Silahkan lihat gambar untuk barang. Jadi ada gambar lampiran, cuma saya nggak screenshot. Saya berharap pedagang yang lebih kuat akan menetap untuk memberdayakan Pi. Ayo GCP, katanya begitu ya. Jadi ini mall 314159 ini adalah mall di mana atau marketplace yang mendukung GCP, Global Consensus Value ya. Di posisi berapa? 314159. Masalah itu keberhasilan ya tergantung para pionir, tergantung komunitasnya mau mempertahankan dan berjuang terus berusaha posisi nilai seperti itu ya, berarti setiap transaksi harus berpatokan di 314159. Jadi tidak mengacuhkan itu, kalau mau ya memperjuangkan itu. Bagi teman-teman yang mungkin mau bertransaksi apapun itu transaksinya, kebutuhannya beli barang apa dan sebagainya, carilah merchant yang berpatokan di 314159, itu caranya ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Jatin Gupta, ini salah satu teman daripada moderator Pi Network juga, ini temannya, rekannya yang awalnya, kenapa saya tampilkan awalnya ini adalah skeptis terhadap Pi Network teman-teman. Awalnya dia itu belum lama, baru-baru ini dia mengetahui Pi Network karena dari sebelum-sebelumnya dia kan seorang trader. Jadi dia sibuk trading di koin-koin yang sudah lama, Bitcoin, Ethereum, Doge gitu kan. Nah ternyata ketika menemukan informasi tentang Pi, dia itu skeptis, maksudnya artinya negative thinking lah. Jadi tidak percaya lah bahwa Pi ini project yang betul-betul luar biasa. Nah tapi dengan seiringnya waktu saya perhatikan ya, dari bulan kemarin itu cuitan-cuitannya ya, perkembangannya, akhirnya dia sendiri kayaknya sih baru daftar ya, makanya baru daftar. Makanya di sini cuitannya katanya yang kesekian kalinya, sebelumnya memang ada dia yang merespon positif akhirnya terhadap Pi setelah dia bergabung. Di sini juga, jika Anda serius tentang penghasilan, katanya ya, jika Anda serius tentang penghasilan Pi, konsistensi adalah kuncinya. Itu sebabnya kami menantang Anda untuk menambang Pi setiap hari tanpa istirahat, katanya begitu ya. Jadi akhirnya dia punya power, semangat sendiri. Kenapa saya angkat di channel ini? Karena ini kata-katanya yang penting adalah asumsi atau cara pandangnya. Kita melihat bahwa oh ya, ketika orang itu sudah paham, sudah pasti memperjuangkan Pi Network. Nah yang tidak memperjuangkan Pi Network, yang skeptis, yang apapun itu, berarti memang jelas dia tidak paham gitu teman-teman ya. Kalau yang paham itu sudah pasti akan berpikir 2 kali gitu. Makanya Pi Network ini memang sebuah proyek yang nggak bisa dipelajari hanya cukup dengan 1-2 jam sehari 2 hari, nggak bisa, karena memang by proses, semuanya kita harus betul-betul memahami gitu. Ini salah satu contoh ya, contoh bahwa ketika sudah paham orang itu backgroundnya seperti apapun, mereka sudah pasti akan menunggu Pi ya, mengadopsi Pi. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Nah ini informasi selanjutnya yaitu tentang Developer Week teman-teman ya. Developer Week, di mana Developer Week ini adalah hackathon mingguan teman-teman. Hackathon mingguan di Amerika sana, tapi beda tempat dengan hackathonnya Pi Network ya. Jadi beda lokasi. Ini selama 1 minggu. Kalau untuk hackathon Pi Network yang digelar dari 9 Januari kemarin itu berakhir tanggal 1 Maret
ya. Itu beda lagi karena memang yang membuat itu adalah khusus Pi Network. Tapi ini Developer Week ini adalah hackathon mingguan yang dimulai dari 15 Februari hingga 21 Februari, hanya 1 minggu ya, sampai 23 Februari, jadi hanya 1 minggu. Dan Pi Network ada di dalamnya ya, yaitu sebagai sponsor. Nah, sponsornya apa aja? Banyak. Nah, seperti ini teman-teman, Carbonate, Escrow ya, kemudian Omnis, Yata, Trang, Wix, Orkes dan lain-lain, banyaklah. Artinya perusahaan-perusahaan global itu menjadi sponsor daripada adanya hackathon mingguan ini, dan salah satunya adalah Pi Network ya, dimana di sana semua sponsor ini menggelar semacam kayak meja masing-masing ya, outlet masing-masing. Nah, outlet itu sendirilah nanti ada penawaran daripada pengembang ya, misalkan ada Pi Network di sono. Nah, saya punya software nih, aplikasi nih, tentang ini, nanti dipresentasikan aplikasi atau softwarenya seperti apa ya, nanti di sana, dan minatnya disponsori oleh mana nih. Nah, pengembang ini saya pengen disponsori oleh Pi Network misalkan, outletnya lah, outlet Pi Network ada di sana gitu. Jadi ini perusahaan-perusahaan ya yang menjadi sponsor ada di sana semua gitu teman-teman. Tapi waktunya hanya 1 minggu ya. Developer Week ini adalah satu acara. Jadi kalau kayak di kita ini model bazar gitu loh ya, tapi kalau bazar kan lebih kepada sell and buy ya, kita jual beli. Di sana di bazar ada pakaian, ada apa segala macam ya gitu, ada mainan, itu bazar. Tapi kalau ini teknologi bazarnya, teknologi sponsornya dari mana aja. Kalau misalkan kita bazar kan misalkan ada dari perbankan yang menawarkan kartu kredit dan sebagainya, buka stand di sana, mirip lah ini, cuman ini teknologi gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk memahami workshop daripada Pi Network. Teman-teman mungkin ketika membuka aplikasi Pi Network ya, di dashboard depan itu kan ada logo Pi 2023 Hackathon Update katanya begitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika diklik workshop itu kan tombol workshopnya itu kan larinya ke YouTube ya, YouTube-nya Pi Network, dan di sana dijelaskan namun dengan bahasa Inggris. Nah, karena dengan bahasa Inggris ini terbatas mungkin buat teman-teman apalagi pemula di dunia mining, saya coba bantu nih. Saya sudah coba terjemahkan dan kita coba pelajari bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari dasar ya. Ini ada dasar Web 3 katanya. Ini Web 3 adalah versi terbaru dari internet, di mana kewarganegaraan digital ya dan kepemilikan digital memungkinkan orang-orang nyata mendapatkan imbalan atas keterlibatan digital mereka. Itu Web 3 kelebihannya. Jadi Web 3 ini kelebihannya apapun yang berurusan dengan digital kita nanti di Web 3 kita tuh ada rewardnya, ada profitnya, terlebih dengan platform yang diciptakan oleh Pi Network. Notabene semua transaksi menggunakan Pi nanti ke depannya platform tersebut. Akhirnya menjadikan peluang bisnis di sana. Orang mau jual apa pakai Pi, segala macam gitu. Kita juga sebagai pengembang bisa bikin platform ikut dengan blockchainnya Pi Network, bisa jual di sana. Jadi cuan gitu. Nah, cuman ini di sini tidak hanya sebatas itu, tetapi kelebihannya adalah ada sesuatu penggunaan. Contoh misalkan medsos, kita selama ini Facebook tidak dibayar ya, artinya kita menggunakan Facebook bertahun-tahun pun kita nggak dibayar. Tapi dengan adanya Web 3 kita menggunakan aplikasi mereka itu kita dapat reward, kita dibayar begitu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah blockchain. Blockchain adalah berbagi, terdesentralisasi dan catatan abadi yang dapat melacak hampir semua aset melalui transaksi yang dicatat dan diverifikasi. Jadi di sini blockchain itu hitungannya ada yang namanya ledger, buku besar pencatatan daripada setiap transaksi ya. Nah, jadi blockchain ini adalah justru tujuannya menopang daripada pengamanan ya, peminimalisir, pemudahan, kemudian ya banyak hal lah yang bisa
dilakukan oleh teknologi blockchain ini. Karena memang apa? Tujuannya adalah terlebih pada network terdesentralisasi, tidak melibatkan pihak ketiga ketika kita transaksi membeli langsung antara kita dan pembeli walaupun melalui aplikasi. Nah, kalau misalkan kita melalui aplikasi lain pihak ketiga, ya melalui pihak ketiga ada otoritas lah. Tapi kalau ini tidak ada otoritas untuk blockchain Web3 ya, lebih kepada desentralisasi. Kemudian mata uang kripto. Nah, ini jadi ketiga ini berhubungan teman-teman. Jadi antara Web3, blockchain dan mata uang kripto itu yang dipegang dasar pondasi daripada Pi Network ini. Nah, mata uang kriptonya apa? Yaitu Pi yang dibuat oleh core team. Jadi pemahaman mata uang kripto ini adalah mata uang digital, yaitu blockchain diaktifkan. Ya, blockchainnya juga harus diaktifkan. Cryptocurrency beragam dalam utilitas dan dibangun di atas keamanan yang melekat pada catatan bersama blockchain yang tidak dapat diubah. Artinya ketika kita melakukan transaksi tidak bisa tuh dibatalin atau apa. Sekali transaksi ya sudah, itu memang kalau untuk transaksi di blockchain seperti itu. Tapi kita bisa trace, jadi open source, siapapun yang melakukan transaksi itu kita bisa tahu dimanapun dia, tetapi data pribadinya tidak, hanya transaksinya saja tercatat ya gitu. Jadi pelibatan daripada atau penggabungan daripada mata uang kripto, blockchain dan Web3 ini betul-betul menjadi pondasi dasar ya, dasarnya Pi Network teman-teman, begitu ya. Oke, kita lanjut. Karena ini Web3, blockchain dan mata uang kripto sebetulnya saya khususkan di video sebelumnya juga sudah banyak saya bahas fungsinya seperti apa, ke depan bagaimana, ya manfaat buat kita seperti apa, banyak. Ini hanya ulasan saja. Kemudian itu Pi adalah salah satu komunitas berbasis blockchain. Ya, komunitas berbasis blockchain terbesar di dunia. Ya, betul, untuk saat ini terbesar di dunia dengan lebih dari 35 juta anggota yang terlibat. Platform Pi memungkinkan ekosistem yang kuat dan dapat diakses oleh pengguna, pengembang dan pedagang. Ya, jadi ekosistem Pi ini nantinya ketika semua jalan, itu yang dikatakan ekosistem itu adalah semua utilitas berjalan, semua utilitas saling keterhubungan, ya, semua utilitas saling memberikan manfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat. Itu yang dinamakan ekosistem berjalan, ya. Jadi saling simbiosis mutualisme, kita membutuhkan. Kita punya koin, mereka punya barang, ya akhirnya tukar jual beli gitu ya. Jadi ketika itu berjalan ya luar biasa, karena di sini anggotanya 35 juta anggota itu yang betul-betul aktif. Nah, kalau untuk data secara keseluruhan lebih daripada 35 juta teman-teman. Kabar terakhir saya sudah berapa itu? Udah 70 juta lebih ya. Nah, ini mungkin Core Team merendah lah ya, barangkali seperti itu, bisa jadi hanya dihitungnya hanya 35 juta, padahal realnya yang saya tahu sih lebih ya. Oke, kita lanjut. Where we are going, katanya kita pergi kemana sebetulnya, mau dibawa kemana. Nah, ini basis pengguna global kami ya, yaitu kita sebagai pionir yang mendukung kripto siap untuk terlibat dengan aplikasi berkualitas tinggi di ekosistem Pi. Karena banyak. Kenapa dibilang aplikasi berkualitas tinggi? Karena keluarnya bukan develop personal, ini hasil daripada uji kelayakan di hackathon teman-teman. Quality dan kelayakannya di hackathon, dan yang kita tahu bahwa acara hackathon ini bukan acara asal-asalan. Tingkat dunia untuk para hacker, pengembang di dunia ini kumpul di sana semua. Pemecahan, pengkodean dan lain sebagainya itu di sana semua, begitu ya. Jadi ekosistem Pi ini mengadopsi beberapa developer yang memang hasil saringan gitu ya. Kemudian Web3 akan memengaruhi orang-orang nyata di seluruh dunia, jelas. Seperti Facebook kurang apa pengaruhnya, Instagram kurang apa pengaruhnya, itu semua lahir dari hackathon ya. Orang-orang nyata di seluruh dunia. Jadi pengembang seperti Anda yang membangun utilitas yang bermakna dapat memberikan dampak ini, betul. Jadi kita justru akan memberikan effort juga. Karena apa? Karena menggunakan nanti aplikasi besutan daripada hackathon ya, aplikasi-aplikasi baru ini gitu ya. Jadi luar biasa, aplikasi apa saja akan semakin banyak dan bagus, karena setiap tahun itu
ada lahir aplikasi unggulan, misalkan Facebook tahun berapa ada akhirnya booming, kemudian Twitter tahun berapa lahir kemudian booming dan lain sebagainya. Seperti itu, akhirnya manfaatnya kita tahu sekarang. Kita bisa sharing di Twitter, kita bisa sharing di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Itu adalah hasil daripada pengembangan para developer dari jebolan hackathon. Rata-rata dari sana gitu. Walaupun mungkin ada company tersendiri yang mengembangkan platform, mungkin ada ya. Tapi memang yang mendunia justru malah terlahir dari hackathon. Oke, kita lanjut. Why develop on Pi Network? Kenapa harus mengembangkan di Pi Network katanya gitu. Nah, karena gini alasannya. Aksesnya itu sudah ada 35 juta, itu pangsa pasar. Jadi ketika membuat aplikasi ya yang bisa berguna buat masyarakat banyak, penggunanya sudah ada. Ini yang nilai yang dijual oleh Pi Network kepada developer tuh ini, akses 35 juta lebih ya pengguna kami yang terlibat secara global. Ini jadi pangsa pasarnya udah ada, tinggal platformnya yang bagus, yang sempurna mana, yuk silakan gitu. Tidak diperlukan pengalaman kripto, ya sederhana. Jadi nggak perlu kita ahli kripto, nggak perlu. Orang pengembang biasa pun, pembuat di platform biasa pun bisa silahkan bergabung dengan Pi Network seperti itu ya. Nah, aplikasi web misalkan ya, perpustakaan JS dan panggilan API. Nah, ini sama dengan aplikasi Pi. Artinya ini yang yang dikembangkan adalah seperti ini, aplikasi web, perpustakaan JS, panggilan API. Ini contohnya kayak platform-platform di Android ya, baik itu sifatnya Android ataupun iOS ataupun web atau apa itu, JavaScript dan lain-lain ya. Nah, ini JS-nya JavaScript. Teman-teman boleh yang paham ingin bergabung mencari cuan dari jalur develop ya silahkan aja di Pi Network gitu, karena memang sudah ada pangsa pasarnya 35 juta lebih. Kemudian fokus pada aplikasi Anda ya. Jadi kita bisa fokus ke aplikasi, nggak perlu mikirin aduh penggunanya siapa, kita harus cari pengguna lagi karena kita nggak ada yang gunain, aplikasi kita nggak jalan, kayak aplikasi kita harus banyak yang ngegunain, yang akses, yang download dan lain sebagainya. Nggak perlu mikirin itu, karena di sini kata core team fokus pada aplikasi Anda, cukup fokus saja. Karena kalau untuk masalah akses pengguna itu sudah disediakan, sudah siap berkat Pi Network Project ini. Luar biasa, ini penawarannya juga. Jadilah bagian dari masa depan Web3 ya, penawarannya jadilah masa depan untuk membangun daripada Web3-nya Pi Network nanti ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut Pi OS, Pi Open Source License. Ini ada lagi ya. Yang kita tahu kan ada OS-nya itu ada kalau untuk di komputer kan Windows ya, dari semenjak DOS dulu ya. Kemudian kalau untuk di Android kan ada Android apa, banyak tuh, ada Android ini, Android itu, banyak lah ya. Ada iPhone ya, OS iPhone kan beda lagi. Kemudian ada lagi di Nokia dulu tuh yang Microsoft Lumia. Nah, itu operation systemnya itu beda lagi ya. Nah, ini ada Pi OS, Pi Open Source License katanya gitu. Jadi ini lisensi daripada Pi Network yang sifatnya open source, memberikan penggunaan kode yang tidak dibatasi dalam ekosistem Pi. Ya, ini penggunaan kodenya tidak dibatasi. Kemudian memungkinkan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi. Nah, jadi pengembang-pengembang ini justru membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk apa? Untuk bisa digunakan oleh khalayak seperti itu. Di mana? Di ekosistem Pi. Luar biasa. Kemudian memupuk kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi. Nah, jadi sambil berkolaborasi, ketika platform A dan platform B sebelumnya tidak saling mengenal, ketika ketemu di Pi Network dan ternyata platform A dan platform B itu bisa terjadi simbiosis mutualisme, itu bisa saling menguntungkan. Nah, ini juga akhirnya di situ akhirnya memupuk kolaborasi di antara pengembang karena berada di satu Pi Open Source License ya, ketemu di Pi ini gitu teman-teman ya. Jadi banyaklah keuntungannya. Oke. Kemudian next, features of a successful PApps ya, fitur suksesnya aplikasi Pi. Oke, apa yang kita cari? Yang pertama, kesederhanaan. Kita sederhana. Satu, fungsionalitas inti dijalankan dengan baik. Aplikasi kompleks dijalankan dengan buruk. Ya percuma. Kalau terlalu kompleks juga banyak orang nggak paham. Akhirnya dengan aplikasi tersebut karena banyak nggak paham, malas
karena terlalu kompleks banget gitu aplikasinya itu, cara gunainnya ini buat apa, ini pusing dan lain sebagainya. Akhirnya jadi malas, menggunakannya malas ya. Termasuk itu medsos atau apapun yang sifatnya platform, teman-teman mungkin pernah ketemu yang ribet ya cara menggunakannya, boro-boro minat kan, akhirnya yang ada di uninstall atau ditinggal. Nah ini makanya di sini Pi Network adalah apa yang kita cari itu adalah kesederhanaan, semua disederhanakan baik dalam menggunakan, baik dalam bahasa, baik dalam sistem dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kegunaan, nah ini yang diperhatikan, memecahkan kebutuhan pengguna katanya, menambah nilai bagi kehidupan pengguna Anda. Kegunaan ini adalah berguna nggak buat masyarakat banyak, bisa platformnya itu bisa buat belanja, bisa buat bayar kebutuhan secara online, bisa buat apa segala macam. Nah ketika platform kegunaannya jelas ya, itu akan menjadi sebuah keuntungan besar berada di jaringan Pi ya, untuk para pengembang dan para miner yang bukan pengembang juga akhirnya terbantu dengan adanya platform seperti itu ya, karena sangat berguna. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan ya, tidak boleh bergantung pada pihak ketiga, yaitu pengembangan atau kemitraan bisnis, akses ke data dan lain-lain ya. Bisa membuat sebuah mitra bisnis ya, antar platform, antar pengembang ya, antar mungkin nanti ke depannya pionir yang awalnya nggak paham jadi semakin paham ya, dengan adanya apa, dengan adanya manfaat daripada kemudahan yang disuguhkan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut next, masih apa yang kita cari ya, selanjutnya integrasi Pi API untuk membayar dan otoritas pengguna di aplikasi Anda. Jadi semua platform yang disuguhkan kepada masyarakat fungsionalnya, contoh misal yang gampang lah Facebook sama Twitter. Nah pengguna itu nanti biar dapat income dari kedua aplikasi tersebut berarti harus menggunakan. Bagaimana caranya biar dapat income ke dompetnya? Nah, namun di sana yang digunakan adalah income-nya itu bukan lagi uang fiat kartal ya, tetapi di sana menggunakan Picoin begitu. Kemudian relevansi blockchain, manfaatkan kemampuan unik blockchain. Nah, ini kemampuan unik blockchain apa? Relevansi blockchain itu kan bisa sudah lama terjadi adanya cross chain, lintas blockchain, yaitu semakin dimudahkan lagi kemampuannya, manfaatnya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menopang perjalanan kehidupan manusia. Aksesibilitas ya, melayani pengguna dari semua tingkat pengetahuan, bukan hanya profesional Web 3 saja. Jadi artinya di sini tujuannya adalah untuk melayani. Jadi untuk memudahkan diciptakannya Pi Network ini untuk melayani pengguna, walaupun dia bukan pengembang, dia nggak ngerti cara coding, dia nggak ngerti cara apa segala macam. Tetapi di sini semua jadi bisa menyelaraskan semua teknologi ini sampai ke masyarakat paling bawah. Karena apa? Karena mampu melayani pengguna ya. Jadi tanpa perlu kursus dulu untuk cara menggunakannya, bagaimana ini segala macam, enggak, karena simple, mudah dan gampang. Itu tujuannya ya. Oke teman-teman, pada prinsipnya itu adalah sebuah presentasi ya, video presentasi dari Pi Network, di mana di sana adalah sebuah bentuk presentasi penjelasan untuk para developer termasuk juga para pengguna. Artinya Pi Network itu membuka lebar bagi para developer, pengembang platform aplikasi untuk disuguhkan ke khalayak. Fungsionalitasnya untuk apa, manfaatnya untuk apa, patokannya ada di core team, seperti apa yang harus diikuti. Tujuannya ke sana ya. Workshop itu tujuannya ke sana. Jadi nanti aplikasi-aplikasi apa yang bisa bermanfaat buat manusia ya silahkan. Ayo dengan Pi Network, begitu intinya ya. Jadi saya harap ini jelas informasinya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya tidak lanjut ke apa yang terakhir, ada memang poin-poin yang terakhir, tapi itu adalah poin-poin untuk pengembang. Saya ambil untuk pengguna saja, pengembang nanti bisa, karena memang sudah pasti paham kalau pengembang ya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk mengikuti project daripada Pi Network ini. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.